Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad dini. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa MPM TV dimanapun Anda berada, masih kita lanjutkan pembahasan seputar makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf-huruf yang mana seorang muslim ketika hendak tilawah harus mengetahui di mana letak keluarnya huruf-huruf tersebut agar tidak terjadi lahan atau kesalahan atau kekeliruan, baik lahan jali maupun lahan khafi, yaitu lahan jali, lahan kesalahan yang besar yang merubah makna, yaitu kesalahan yang fatal, ataupun lahan khafi, yaitu kesalahan yang kecil, kesalahan tipis. Insyaallah ta'ala kali ini kita akan membahas makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Ada 3 huruf, yaitu huruf dha, kemudian huruf dzal, kemudian huruf tha, yaitu dari punggung ujung lidah menempel di 2 gigi seri atas. Hurufnya adalah dha, kemudian dzal, kemudian tha. Keluar dari punggung ujung lidah menempel atau ditempelkan di 2 gigi seri atas. Perhatikan, punggung ujung lidah kita tempelkan di kedua gigi seri yang atas kita. Ya, dha, dha, tha. Ketiga huruf tersebut ditempelkan di punggung lidah kita, ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Namun dengan sifat berbeda, artinya bunyinya pun berbeda. Ketiga huruf tersebut tempat keluarnya sama, namun memiliki sifat-sifat yang masing-masing berbeda dan juga bunyi yang berbeda. Ya, kita praktikkan bersama-sama huruf dha. Huruf dha mempunyai sifat yang tebal, terangkat, isti'la, ya. Tebal, berbeda dengan huruf dzal dan tha. Perhatikan. Dengan cara menaikkan pangkal lidah kita yang belakang, ya. Au, iu, perhatikan. Au, iu, alwa, ilwi, uwu. Kemudian huruf berikutnya huruf dzal. Huruf dzal pun demikian, sama dengan huruf dha, ya. Secara makharijul huruf tempat keluarnya sama dengan huruf dha. Namun tentunya berbeda ketika dibunyikan, karena perbedaan sifat antara huruf dha dengan huruf dzal tersebut. Huruf dha itu huruf yang isti'la, yaitu huruf yang tebal, sedangkan huruf dzal huruf yang tipis atau istifal, turunnya pangkal lidah kita sehingga mengakibatkan
huruf zal tersebut dibaca tipis, berbeda dengan huruf dha yang naik pangkal lidah kita sehingga tebal terdengarnya. Mari sama-sama kita praktekkan membaca huruf zal. Al, il, u. Afwan, huruf zal. Perbedaannya sangat tipis. Artinya semua sifat hampir dimiliki oleh kedua huruf tersebut, dha dan zal. Hanya sifat isti'la dan istifal saja. Dha isti'la terangkat yaitu tebal, sedangkan huruf zal istifal turun. Apanya yang turun dan terangkat? Pangkal lidah kita diturunkan ketika mengucapkan huruf zal, kemudian dinaikkan ketika mengucapkan huruf dha sehingga terdengar tebal. Al, il, huruf zal kita turunkan pangkal lidah kita. Al, il, al, huruf dha. Il, huruf zal. Al, il, Yang terakhir adalah huruf sa. Huruf sa pun demikian, letak makhrajnya sama dengan kedua huruf di atas. Kita praktekkan membaca huruf sa. As, is, ya. Huruf sa, huruf yang rendah atau turun atau istifal, menurunkan pangkal lidah kita. As, is, ya. Demikian pembahasan kali ini mengenai makhraj huruf yang terdapat di lidah, yaitu tepatnya di punggung lidah kita, ya, ujung lidah kita, punggung ujung lidah, kita tempelkan di dua gigi seri atas kita. Ya, ada sedikit keluar sedikit, kita tempelkan dan keluarkan sedikit. Dha, huruf dha, zal, kemudian huruf sa, ya. Semoga bisa dipraktekkan di rumah dan dilatih terus bagaimana cara mengucapkan ketiga huruf ini dengan tepat, ya, sehingga ketika kita mengucapkan atau membaca atau bertilawah, membaca Al-Quran sangat mudah, yaitu karena sering dilatih terus, ya, karena biasa. Seorang muslim ketika dibiasakan untuk terus berlatih mengucapkan makhraj huruf, untuk melatih agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Allah pun akan memudahkan, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah memudahkannya. Man jadda wajad, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan dia dapati, dia akan sukses. Demikian pembahasan kali ini, insyaallah taala kita lanjutkan di pembahasan setelahnya insyaallah taala. Sampai ketemu di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.